Gajah Perang Muda dalam guncangan. Sebagai salah satu kekuatan dominan sepak bola Asia Tenggara, Thailand selalu menjadi favorit dalam turnamen usia muda seperti Piala AFF U23. Mereka dikenal memiliki sistem pembinaan yang mapan, infrastruktur yang unggul, serta pelatih-pelatih lokal dan asing yang berpengalaman. Namun menjelang Piala AFF U23 2025, wajah baru timnas Thailand U23 justru memperlihatkan sisi yang tak biasa: kesuraman, ketidakpastian, bahkan krisis teknis dan mental. Dalam beberapa bulan terakhir, publik sepak bola Thailand disuguhi drama yang tak diharapkan. Di bawah arahan pelatih asal Jepang, Takayuki Nishigaya, Gajah Perang Muda tak mampu menunjukkan identitas permainan yang jelas. 5 kekalahan beruntun bukan hanya mencoreng reputasi tim, namun juga memunculkan kegelisahan tentang arah kebijakan Federasi Sepak Bola Thailand (FED) dalam pembinaan pemain muda. Krisis ini mencapai puncaknya ketika FED mengambil keputusan mengejutkan, memecat Nishigaya kurang dari 1 bulan sebelum kick-off Piala AFF U23. Keputusan itu menimbulkan perdebatan luas, mulai dari kalangan media, akademisi olahraga, hingga masyarakat sepak bola akar rumput. Beberapa menyebut langkah ini sebagai panik, sementara yang lain melihatnya sebagai satu-satunya jalan menyelamatkan kapal yang nyaris karam. Dalam upaya menyelamatkan musim, FED menunjuk Tawache Damrong Ongtrakul, sosok veteran sepak bola lokal yang dikenal berpengalaman membangun fondasi tim. Tapi tantangannya tak mudah. Waktu yang sangat mepet, skuad yang tengah tidak percaya diri, dan tekanan tinggi dari pendukung yang haus prestasi. Lantas, apakah Gajah Perang Muda bisa bangkit dari badai, atau justru tenggelam di tengah arus persaingan yang semakin sengit di Asia Tenggara? Artikel ini akan menggali lebih dalam, menelisik tak hanya permukaan kisah pergantian pelatih, tapi juga akar permasalahan, respons internal tim, taktik yang diubah, dan pandangan luas terhadap masa depan sepak bola muda Thailand. Era Takayuki Nishigaya, harapan yang berbalik bencana. Saat Takayuki Nishigaya diumumkan sebagai pelatih kepala timnas Thailand U23 pada September 2024, banyak pihak menyambutnya dengan antusias. Nama Nishigaya memang tidak asing di Asia Tenggara, terutama setelah ia sempat menangani timnas Singapura. Banyak pelatih Jepang yang sukses menularkan metode kepelatihan mereka ke negara-negara lain. Hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun, tim yang ia tangani mengalami kemerosotan tajam, bukan hanya secara teknis di atas lapangan, tapi juga dari segi mentalitas dan atmosfer tim secara keseluruhan. Maka, kehadiran Nishigaya dipandang sebagai investasi intelektual untuk membentuk skuad Thailand U23 yang lebih disiplin, taktis, dan solid menjelang Piala AFF U23 dan kualifikasi AFC U23 yang akan datang. Meski kariernya di negeri singa tidak begitu gemilang, bahkan cenderung mengecewakan para pejabat, dalam laga itu, tim bermain tanpa arah. Para pemain tampak kebingungan dengan transisi posisi yang kerap berubah-ubah, dan tidak ada rencana cadangan ketika serangan mereka buntu. Federasi Sepak Bola Thailand (FED) menaruh harapan besar bahwa sentuhan Jepang yang dimilikinya dapat membawa semangat baru ke skuad muda Thailand. Dalam 5 laga uji coba internasional berturut-turut, Thailand U23 menderita kekalahan menyakitkan. Dia memperkenalkan sesi evaluasi berbasis video, analisis statistik lawan, dan pola permainan dengan pressing tinggi. Di atas kertas, metode ini terlihat menjanjikan. Namun, ada satu faktor yang diabaikan: adaptasi kultur. Harapan itu beralasan. Jepang dikenal sebagai raksasa sepak bola Asia dengan sistem pengembangan usia muda yang tertata rapi. Latihan berlangsung kaku, relasi antara pelatih dan pemain dingin, dan tidak sedikit pemain yang mengeluhkan kebingungan dalam memahami taktik yang terlalu kompleks untuk usia muda. Bahasa menjadi kendala lain. Meskipun ada penerjemah, instruksi-instruksi teknis terkadang salah ditafsirkan, menyebabkan kekacauan saat pertandingan. Namun, bayangan indah itu cepat sekali memudar. Nishigaya memulai tugasnya dengan membawa pendekatan khas Jepang. Latihan intensif, perhatian detail, serta pendekatan disiplin yang ketat. Namun statistik yang lebih mengkhawatirkan adalah jumlah tembakan tepat sasaran Thailand hanya rata-rata 2 hingga 3 per pertandingan. Mereka tidak lagi bersemangat dalam sesi latihan dan terlihat enggan menjalani peran baru yang diberikan oleh pelatih. Dalam wawancara setelah kekalahan melawan Kroasia U21, ia mengatakan, "Tapi saya percaya bahwa proyek ini butuh waktu dan kesabaran." Satu bek kanan andalan bahkan dikabarkan meminta izin untuk tidak ikut pemusatan latihan selama seminggu dengan alasan keluarga. Padahal sebenarnya ia frustasi dengan sistem latihan yang diterapkan. Ini menandakan bahwa bukan hanya lini belakang yang bermasalah,
tapi juga serangan yang tumpul dan tidak efektif. Menurut sumber internal yang diwawancarai oleh media lokal, beberapa pemain mulai mengeluhkan gaya kepelatihan yang terlalu otoriter. Beberapa tokoh senior meminta agar Fed segera bertindak sebelum Piala AFF dimulai. Mereka tidak ingin nama merek mereka terasosiasi dengan kegagalan. Ini bukan hanya soal kalah, kata seorang anggota Dewan Fed yang enggan disebutkan namanya, tapi soal semangat dan kepercayaan diri generasi muda yang sedang dirusak. Tidak ada ruang untuk diskusi atau kritik, dan para pemain hanya menjadi eksekutor taktik tanpa bisa berkreasi di lapangan. Para pemain muda Thailand yang terbiasa dengan gaya pelatih lokal yang lebih komunikatif dan berorientasi pada kreativitas, merasa tertekan dalam sistem baru yang diterapkan Nishigaya. Tidak ada konferensi pers panjang, hanya siaran pers singkat yang menyebutkan bahwa Fed dan Co Nishigaya telah sepakat untuk mengakhiri kerjasama demi kebaikan tim. Sontak, media lokal pun mulai menyorot kepemimpinan Nishigaya. Gajah perang tersesat di padang rumput, tulis salah satu headline dari Bangkok Post, menggambarkan betapa kehilangan arah tim ini di bawah nahkoda Jepang tersebut. Tanda-tanda awal kegagalan sudah mulai tampak ketika Thailand U23 takluk dalam uji coba tertutup melawan klub divisi bawah Thailand, yang seharusnya bisa dimenangkan dengan mudah. Meski begitu, Fed masih memberikan kepercayaan penuh. Nishigaya dianggap butuh waktu untuk menanamkan filosofi permainannya. Klimaks dari krisis itu muncul antara Januari hingga Mei 2025. Kalah 0-1 dari Uni Emirat Arabu 23, kalah 1-2 dari Qataru 23, kalah 1-3 dari Kroasia U21, kalah 2-3 dari Hong Kong U23, dan terakhir, kalah lagi 1-2 dari WA U23 total. Dari 5 laga itu, Thailand kebobolan 9 gol dan hanya mencetak 5. Paling parah adalah saat kekalahan dari Hong Kong. Dalam laga yang semestinya menjadi kebangkitan moral, Thailand justru kebobolan di menit-menit akhir karena miskomunikasi antar bek tengah. Di balik layar, hubungan antara Nishigaya dan para pemain disebutkan memburuk. Yang lebih mengkhawatirkan, beberapa pemain senior yang dijadikan pilar tim mulai menunjukkan penurunan motivasi. Nishigaya sendiri mencoba bertahan. Kami menghadapi lawan-lawan kuat. Tujuan kami adalah membentuk tim yang matang, bukan sekadar hasil. Namun, publik tak sabar. Para supporter menuntut perubahan cepat. Mereka membandingkan Thailand dengan Vietnam dan Indonesia yang sudah menunjukkan kemajuan signifikan di level U23. Situasi semakin memanas ketika para anggota eksekutif Fed mulai berbeda suara. Pihak sponsor juga mulai menunjukkan kekhawatiran. Salah satu sponsor aparel utama timnas U23 Thailand bahkan mempertimbangkan untuk meninjau ulang kontraknya jika performa buruk ini berlanjut. Akhirnya, pada awal Juni 2025, keputusan yang dinanti-nantikan pun datang. Fed secara resmi memecat Takayuki Nishigaya. Banyak yang merasa lega, tapi tak sedikit pula yang bertanya, mengapa baru sekarang? Menjelang turnamen bergengsi tingkat Asia Tenggara, Piala AFF U23 2025 yang akan digelar di Indonesia. Timnas Thailand U23 yang selama ini dikenal sebagai kekuatan besar sepak bola kawasan justru tengah mengalami guncangan hebat. 5 kekalahan beruntun, pemecatan pelatih kepala, serta tekanan publik yang meningkat menjadi deretan badai yang mengguncang kapal gajah perang muda. Sebelumnya, Thailand dikenal sebagai negara dengan sistem pembinaan usia muda yang solid. Namun, kegagalan demi kegagalan di bawah arahan Takayuki Nishigaya menjadi tanda bahwa sesuatu tak berjalan sesuai rencana. Federasi Sepak Bola Thailand (FED) pun akhirnya mengambil keputusan drastis memecat sang pelatih hanya beberapa minggu jelang Piala AFF U23 dimulai. Takayuki Nishigaya resmi ditunjuk menangani Thailand U23 pada September tahun 2024. Harapannya sederhana, membawa perubahan dan memperbaiki catatan prestasi skuad muda. Tapi kenyataannya berbanding terbalik. Sepanjang tahun 2025, Thailand U23 tak mampu meraih satupun kemenangan dari 5 pertandingan uji coba internasional. Berikut hasil buruk yang menjadi dasar keputusan Fed. Thailand 0-1 Uni Emirat Arabu 23 Thailand 1-2 Qataru 23 Thailand 1-3 Kroasia U21 Thailand 2-3 Hong Kong U23 Thailand 1-2 Uni Emirat Arabu 23 lagi. Meskipun lawan-lawan yang dihadapi tergolong tangguh, publik Thailand tetap tak bisa menerima kenyataan bahwa tim muda mereka tampil seolah tanpa arah. Tekanan dari media lokal pun memuncak, dan Fed akhirnya mengakhiri kerjasama dengan pelatih asal Jepang tersebut. Keputusan ini terbilang ironis, mengingat Nishigaya sendiri baru saja bangkit dari pemecatan sebelumnya sebagai pelatih timnas Singapura. Untuk mengisi kekosongan,
Fed menunjuk nama yang tak asing di dunia sepak bola Thailand. Thawachai Damrong Ongtrakul. Pria kelahiran tahun 1974 ini bukan nama baru. Ia adalah pelatih kawakan yang telah mengarsiteki 9 klub berbeda di Thailand sejak tahun ke-2009. Kiprahnya yang paling menonjol adalah saat ia menangani Chonburi FC. Di bawah arahannya pada musim 202 April tahun 2025, Chonburi sukses menjadi juara Thai League 2, yang berarti tiket promosi ke kasta tertinggi Thai League berhasil diamankan. Kini, tugas Thawachai jauh lebih berat. Membangkitkan kepercayaan diri para pemain muda Thailand dalam waktu kurang dari 1 bulan menuju turnamen internasional. Ini bukan sekadar soal taktik, tapi juga soal psikologi dan karakter. Thailand U23 tergabung di grup C bersama dengan Myanmar U23 dan Timor Leste U23. Meskipun secara historis Thailand unggul dari kedua tim itu, namun dengan kondisi saat ini, tak ada jaminan mereka bisa melaju mudah. Jadwal pertandingan Thailand U23 adalah sebagai berikut. Thailand U23 vs Timor Leste U23 kurang 19 Juli tahun 2025. Thailand U23 vs Myanmar U23 kurang 22 Juli tahun 2025. Kedua pertandingan akan berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, yang menjadi salah satu venue utama turnamen. Di atas kertas, Thailand U23 tetap memiliki sederet pemain berbakat. Beberapa di antaranya adalah lulusan akademi elite klub-klub Thai League, seperti Buriram United dan Muangthong United. Namun, permasalahan utama justru terletak pada sinergi tim dan adaptasi terhadap sistem permainan. Selama era Nishigaya, formasi 4-2-3-1 kerap digunakan. Namun kerap terlihat kaku dan mudah ditebak lawan. Thawachai dikenal sebagai pelatih yang lebih fleksibel dan mampu membentuk tim berdasarkan potensi pemain, bukan sekadar formasi. Salah satu sorotan ada pada lini depan, yang kerap mandul. Dari 5 laga terakhir, Thailand U23 hanya mencetak 5 gol dan kebobolan 11 kali. Ini menandakan lemahnya transisi serta buruknya komunikasi antar lini. Media Thailand, seperti Daily News dan Siam Sport, secara terbuka mengkritik kinerja Nishigaya dan keputusan awal Fed yang menunjuknya. Bahkan, beberapa pengamat menyebut penunjukan itu sebagai langkah sembrono. Kini, perhatian tertuju kepada Thawachai. Ada harapan, namun juga keraguan. Apakah waktu yang begitu singkat cukup baginya untuk membentuk tim yang mampu bersaing? Di media sosial, tagar seperti "Gajah Perang Bangkit" dan "Percaya Thawachai" mulai ramai. Dukungan dari para penggemar muda sepak bola Thailand pun cukup kuat. Meski sebagian besar tetap menaruh harapan realistis, lolos dari fase grup saja sudah dianggap prestasi. Sebagai pemain, Thawachai dikenal sebagai gelandang cerdas dengan visi bermain luar biasa. Ia sempat memperkuat timnas senior Thailand pada era 1990-an. Sebelum akhirnya pensiun dan beralih ke dunia kepelatihan. Karier kepelatihannya melewati berbagai klub, dari yang kecil hingga papan atas. Ia dikenal memiliki pendekatan humanis lebih mengedepankan komunikasi emosional antara pemain dan pelatih, serta selalu menekankan mentalitas petarung. Meski belum pernah membawa Thailand U23 sebelumnya, namun pengalamannya melatih pemain muda di level klub diyakini menjadi bekal penting. Dari bocoran sumber internal, beberapa pemain masih merasa kehilangan arah akibat perubahan pelatih mendadak. Namun, sebagian lainnya justru menyambut hangat pendekatan baru Thawachai yang lebih terbuka. Dalam beberapa sesi latihan pertama, pelatih anyar tersebut lebih menekankan permainan posisi, pola penyerangan sayap, serta latihan stamina intensif. Ia juga memanggil 2 pemain baru dari Thai League 1 sebagai bentuk regenerasi cepat. Jangan sepelekan Myanmar dan Timor Leste. Keduanya bukan hanya lawan formalitas. Myanmar U23, meski sempat terpuruk, mulai menunjukkan grafik naik. Mereka baru saja menang atas Vietnam U23 dalam laga uji coba. Sementara Timor Leste U23 kini diperkuat sejumlah pemain diaspora yang bermain di liga-liga Eropa Timur. Mereka cepat, agresif, dan lapar pengalaman. Thailand tak bisa lagi mengandalkan sejarah semata. Pertandingan akan berjalan ketat, dan satu kesalahan kecil bisa berarti tersingkir. Thailand U23 saat ini ibarat kapal yang oleng di tengah laut. Kehilangan arah kompasnya, namun bukan berarti tidak bisa kembali ke jalur kemenangan. Dengan pelatih baru, semangat baru, dan waktu persiapan yang terbatas, semua kemungkinan tetap terbuka. Piala AFF U23 2025 bukan hanya soal gelar. Ini adalah ujian karakter, integritas,
dan kemampuan Thailand untuk bangkit dari krisis. Dalam dunia sepak bola, yang terpenting bukan seberapa keras kita jatuh, tapi seberapa cepat kita bangkit dan melawan kembali. Akan menarik untuk melihat bagaimana Tawace mengarahkan anak-anak muda Thailand di panggung Asia Tenggara. Apakah ini akan menjadi awal dari era baru, ataukah hanya sekadar transisi menuju perombakan total? Waktu akan menjawabnya. Untuk saat ini, para penggemar Thailand hanya bisa menanti dan berharap agar gajah perang tak benar-benar roboh di medan tempur.